Ada anjing lepas. Ya Allah. Anjing lepas. Ada kamar lagi, teman. Ini Mas Ambon, bangunan ini dibangun sejak tahun berapa? 2010-an kalau nggak salah. 2010. Ini sebenarnya difungsikan untuk apa sih, Mas Ambon? Buat meditasi. Meditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di lereng Gunung Welirang, teman-teman. Jadi lokasi ini itu sebelum Jembatan Cangar. Jadi kalau sebelum ke Jembatan Cangar, kalau dari Pacet itu mesti ngelewatin jalur ini, teman. Nah, ini ada satu kampung yang ada di tengah hutan, ya, tengah hutan belantara, namanya Kampung Biksu. Nah, kampung ini digunakan para biksu untuk meditasi, teman. Yaitu lokasinya berada di tengah-tengah hutan, ya. Memang kalau untuk meditasi itu butuh tempat yang hening, butuh tempat yang hening, butuh tempat yang memang jauh dari keramaian, teman-teman. Nah, uniknya di situ itu banyak sekali pondok-pondok, seperti rumah sih, jadi seperti kampung lah. Nah, nanti kita akan ke sana dan kita akan melihat seperti apakah nanti kampungnya. Kalau masyarakat menyebutnya di sini itu Kampung Bante, ya. Nah, saya memakai jas hujan, teman-teman, karena ini cuaca tidak mendukung. Karena hujan ini kayaknya mau deras. Jadi kita licin, ini licin sih. Tadi saya tidak pakai sandal ini, tidak pakai pakai sandal tulen ini, pakai sandal tulen, tidak memakai sepatu atau sandal untuk pendakian. Tadi karena tidak ada rencana ke sini. Rencananya itu mau ke Cangar. Nah, ada informasi sebelum jembatan atau sebelum ke Cangar ternyata ada perkampungan atau rumah biksu yang ada di tengah hutan, teman-teman. Nah, oke. Dan kita jalan ini, hujannya mulai deras nih, ya, mulai deras hujannya. Nah, di belakang saya karena ini sudah masuk hutan, kita harus tetap hati-hati dan kita harus tetap berdoa, ya, agar tetap selalu diberi keselamatan. Nah, musim hujan sini itu biasanya kalau kita ngomong pacet, ya, di sini tuh banyak pacet. Nah, pacet itu seperti lintah, ya, tapi lebih kecil ukurannya. Biasanya ini kalau ini nanti kalau balik nih, kaki itu merah-merah, gatel, ternyata ada yang nempel, yaitu pacet. Nah, kita ke sana. Nanti perjalanan ya kurang lebih tidak tahu berapa menit atau berapa jam, ya, teman-teman. Kurang lebih nanti beberapa menit ke depan sana, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Nah, mulai deres nih. Ini kita bersama Kang Bongkotan Prong. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, setelah ini nanti kita turun. Kita turun itu nanti ada air terjun kecil yang sangat jernih banget, teman-teman. Air terjun yang masih alami, yang ada di lereng gunung ini, teman-teman. Nah, memang Gunung Welirang, Gunung Arjuna itu tidak lepas dari sejarah, ya. Karena kalau kita melihat dari Gunung Welirang itu ada apa namanya? Ada bekas kerajaan gitu, ya. Terus kemudian tempat-tempat seperti itu masih angker, teman-teman. Nah, memang tidak terlepas dari mistis, ya, atau goib, ya. Karena kalau kita memang pegunungan, ya, memang seperti itu, teman-teman. Ini jalannya sudah mulai turun. Nah, nanti di bawah sana itu nanti kita ada air terjun. Nah, suaranya
air terjunnya ini sudah mulai terdengar, teman-teman. Huh. Nah, ini jurang. Kanan saya jurang nih. Dan kita masih melakukan perjalanan ke sana. Nah, di depan itu sudah ada beberapa orang rekan saya atau tim saya bersama narasumber atau yang menjaga tempat itu, yaitu kampung biksu atau kampung Bante yang ada di tempat ini. Ush. Ini moga-moga aja tidak deras teman-teman hujannya. Dan kanan kiri memang kalau hutan seperti ini banyak sekali pohon besar-besar, teman-teman. Ya, nih, walaupun pakai ini masih kelihatan ganteng kok. Walaupun pakai jas hujan seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah mulai berkabut nih. Berkabut, gelap karena ini jam 3 sore, teman-teman. Jam 3 sore. Oh, ini ada jalur lagi tuh. Tapi kita ke sana. Bener gak ya ini ya? Moga-moga aja tidak tersesat ya, teman ya. Moga aja tidak tersesat saya. Kresek ya. Tidak bawa mic, teman. Micnya baterainya habis. Tadi sudah nge-vlog ke beberapa tempat. Nah, oke. Nah, di situ ada air terjun, teman-teman. Wow, luar biasa ini air terjunnya, teman-teman. Di sini ada jalan dari bambu dan harus hati-hati ya. Nanti takutnya rapuh karena bagian yang sudah rapuh, teman-teman. Keterangannya tuh didirikan tahun berapa, terus siapa saja, ada berapa orang gitu di situ. Kalau hari biasa gini nggak ada orangnya. Kalau ini kan orangnya pergi ke Mojokerto. Jadi biasanya kan ditempatin tempat sendirian. Biasanya ada berapa orang ini sampean? Kalau pas katakan ada acara khususnya atau pas lagi ngumpulnya kurang lebih 10 orang. Itu semuanya Bante semua ya. Iya. Kalau istilahnya mungkin ini ya, apa namanya? Tokoh agama gitu ya. Yang dilakukan nih, aktivitasnya nih di situ itu apa biasanya, Mas? Untuk semedi menenangkan pikiran. Semedi menenangkan pikiran, meningkatkan daya spiritualitasnya. Oke. Dekat kan Mas Ambon? Ayo lanjut Mas Ambon, lanjut. Mas Ambon. Mas Ambon. Jadi kita tadi berbincang-bincang sama Mas Ambon ya. Dia itu penjaga tempat ini, teman, atau tempat Bante yang ada di sana, tempat biksu, teman.
Bentar lagi, mungkin 100 meter lagi nyampe sana atau nyampe lokasi yang ada di sana, teman-teman. Oh, seperti ini lokasinya, teman-teman. Oh, nah, ke sana. Oke. Oh. Di depan itu juga ada pendaki lain atau sama tim kita yang ada di atas sana. Dan sudah mulai ngos-ngosan nih saya, teman-teman. Jarang pendakian sih. Biasanya itu saya itu sering pendakian, teman-teman. Nanti kita coba lagi lah pendakian. Oke. Nah, kanan kiri itu ada pohon yang cukup besar, teman-teman. Nih. Ya. Coba. Kita akhirnya akan sampai di lokasi. Nah, ini merupakan rumahnya, teman-teman, atau kampungnya yang ada di dalam hutan. Suara anjing. Ini jomblo-jomblosan saya. Inilah, teman-teman, rumahnya atau kampungnya yang ada di sini, teman. Kos-kosan ya. Ini karena jarang pendakian, teman. Ya. Ada suara anjing, teman. Ada suara anjing. Ada suara anjing. Ada suara anjing, teman. Ada suara anjing, teman. Apa ya? Takutnya nanti itu ada anjing yang anjing liar, teman-teman. Jangan kayak ini. Loh. Oke, jangan lupa ya, saksikan terus ya untuk explore kita kali ini. Nanti kita akan melihat itu. Bangunan ini dibangun sejak tahun berapa?
2010-an kalau nggak salah. 2010. Ini sebenarnya difungsikan untuk apa sih Mas Ambon? Buat meditasi. Meditasi Orang Buddha. orang Buddha. Pendetanya atau memang anggotanya? Istilahnya Tokoh agama. Tokoh agama tokoh agama atau biksunya ya, gitu. Nah Mas Ambon, ini kan ada beberapa bangunan. bangunan ya. Itu bangunan apa saja yang ada di sini? Di sini itu buat istirahat, itu yang sebelah sini itu perempuan, yang sebelah sana itu laki-laki. Itu lagi. Terus kemudian di situ ada semacam bangunan yang cukup besar, itu difungsikan untuk apa? Yang itu buat istilahnya meditasinya, Meditasinya. Kalau yang lain itu tempat istirahat. istirahat. Kalau yang sana Pak? Itu Pak yang ada suara itu. Kalau yang umatnya kan yang gini, itu gurunya yang sana. Oh, gitu. Istilahnya yang kecil-kecil itu buat jamaahnya gitu, maksudnya. Untuk yang pemimpinnya nih, yang lebih besar itu. Iya. Oh, tapi untuk khusus istirahat ada tempat Istirahat. medi juga. Iya. Oke. Terus. Nah teman-teman, di sini ternyata itu ada rumah-rumah ya. Jadi banyak sekali rumah-rumah di sini. Ternyata di sini tuh tempat wihara atau biksuni ya, sama biksu teman. Ada beberapa rumah di situ. Dan di sana ada anjing. Moga-moga tidak lepas teman-teman anjingnya. Nah di sini juga ada ruangan teman-teman. Coba saya masuk sini ya, melihatnya. Oh kuncian. Kuncian. Oh ini. Oh ini. Pintunya di sini. Oh ini. Nah, coba lihat ya teman-teman. Oke. Nah, di sini itu tempat untuk makan, untuk minum, dan ada kamar mandinya. Ya teman-teman, hari ini ya ada anjing tuh. Nanti takutnya lepas nih. Nah, ini saya akan masuk ke rumah sini teman-teman. Nah di sini tuh ada rumah. Saya akan mereview teman-teman. Tadi sudah izin sama Mas Ambon yang jaga di sini, dan kita akan masuk untuk melihat-lihatnya teman-teman. Nah, seperti ini di sini itu ada rak piring, ada lemari piring ya. Dan di sini juga ada gas biru teman-teman. Nah di sini menunjukkan pukul sekitar jam 4 lebih nih teman-teman. Dan di sini juga ada kulkas ya, tapi suasananya ini udah dingin banget nih, teman-teman. Nah, ini juga ada dapur. Kemudian wastafel, kamar mandi tak nyalain lampunya. Nah, ada wastafel juga tuh, toilet. Ya, teman-teman, dan di sini juga ada sebenarnya tempat tidur. Cuma sekarang tuh tidak dimanfaatkan ya, teman-teman. Dan kita akan ke sana karena ini untuk masak-masak nih, untuk masak-masak orang-orang biksu yang ada di sana teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Nah kita akan ke sana ya. Nah di sini ada beberapa ruangan ya, beberapa bangunan yang memang di sini dibuat untuk biksuni ya. Biksuni itu yang perempuan teman-teman, tinggalnya di sini teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Nah, oke. Wih, ini sudah menunjukkan hampir pukul 4:30, teman-teman. Nah, di sini tuh ada kamar dan masih difungsikan, teman-teman. Dan tempat ini tidak terbengkalai ya, masih ada kegiatannya. Cuma hari ini tidak ada kegiatan, teman-teman. Nah, ini kalau untuk tidur-tidur ya, teman-teman. Di sini kayaknya ada namanya Dana, nama orangnya atau ya ini Dana. Ini dalamnya ada kasur-kasurnya ya teman-teman. Ada listriknya juga masih fungsi ya, karena memang masih difungsikan teman-teman. Nah ini juga, ini nggak ada namanya, ada lemari, ada center juga teman-teman. Dan coba kita geser ke sini teman-teman. Kita coba geser ke sini ya. Nah, ini juga ada kamar-kamar, teman-teman. Ini
Nanti kalau ada yang nginep di sini itu dibersihkan, teman-teman. Nah, ya. Oke. Ini ada 2 kamar, memang untuk satu orang. Di sini juga ada. Ada kamar lagi, teman-teman. Ini sudah rusak ya, bagian sini sudah rapuh. Nanti mungkin akan dibenahi lagi dan difungsikan lagi, teman-teman. Nah, di sini ini nggak tahu ya nama Buddha ya, Pratsna, sama ada Dayana. Nah, ini juga nanti kalau ada yang nempatin itu difungsikan kembali atau dibersihkan ya, teman-teman. Nah, ini kosong sih, nanti akan dibersihkan lagi, teman-teman. Oke, kita geser lagi ke sana ya. Kita melihat-lihat pemukimannya yang ada di bawah sana. Di sana juga ada, teman-teman. Coba kita turun ke bawah ya. Nah, ini kamar mandinya, terus kemudian ya kamar mandi ya, ini kamar mandi. Gak tahu sih apa, teman-teman. Oh iya, kamar mandi masih difungsikan, teman-teman. Nah, di sini nah ini kamarnya juga. Nah, ini kosong semua, memang kosong semua. Karuna ya, ada nama-nama seperti itu, teman-teman. Ini juga namanya Mudita. Nah, kita geser lagi ya, kita geser lagi ke sana. Nah, ke sini itu merupakan tempat untuk meditasinya, teman-teman. Tempat untuk meditasinya. Jadi biksu ini yang sering disebut dengan Bante ya, atau tokoh agama itu di sini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini baru kayaknya. Kita lepas sandal dulu. Nah, ini juga ada biasanya untuk duduk ya. Duduk itu biar tidak terkena ini sakit ya, karena duduk meditasinya lama. Ini ada namanya Wihara Budayana Mojokerto. Nah, sini juga ada, coba ada kitab-kitabnya seperti Al-Quran juga ya. Ada kitab-kitabnya, jadi ada tempat tersendiri ya, seperti agama-agama lain, teman-teman. Nah, di situ untuk meditasinya, teman-teman. Yang sebelah sana, teman-teman, coba cakra panorama. Ini mungkin butuh perawatan lagi, teman-teman, karena ya memang tempatnya di hutan. Terus kemudian apa namanya, di hutan ya, lembab. Jadi itu, teman-teman, kayunya rapuh. Nah, oke, ke sana, teman-teman. Oke. Nah, di situ juga ada ruangan. Wih, ada anjing. Ada anjing, teman-teman. Nah, ini di ada dupanya, teman. Nah, ini tempat untuk sembahyangnya. Nah. Oke. Nah, ya. Wih, ini di sini juga buat tidur, teman. Biasanya untuk kepala biksunya ya, teman. Nah, di sini ya, ini ada dupa-dupa.
Ada stupa di atasnya ya. Ini ada beberapa kamar di sini, teman-teman. Kok lepas ini? Takut ya? Takut teman. Ini ya, mungkin ini ya untuk kita ya nge-reviewnya mungkin sudah cukup ya nanti untuk penjelasannya. Nah, di situ. Yo. Ada anjing lepas. Ya Allah. Anjing lepas.